Salam, selamat pagi sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Allah. Kita bertemu lagi dalam ibadah dalam minggu ini. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dengarkanlah panggilan beribadah pada minggu ini yang terambil dari Mazmur 95, ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Kita akan membacanya secara bertanggapan demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya. Ibadah ini berlangsung karena kemurahan Tuhan Allah yang menciptakan dunia ini serta memelihara dan menyelamatkan. Dialah Allah yang menolong kita di dalam ibadah pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Dan memberkatimu juga. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengucap syukur bahwasanya hingga saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur dalam peribadatan kita pada hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu. Saat indah berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Sama-sama, saat indah ku berhadapan denganmu. Berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh Tuhan, kawan daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan,
Dia yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Apapun yang kita alami, kita percaya Tuhan senantiasa hadir bersama-sama dengan kita. Yang menjadi nats pembimbing kita terambil dari Efesus 3 ayatnya yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika kita merenungkan kehidupan kita akhir-akhir ini, kita diperhadapkan pada satu kondisi bahwa tidak ada satupun dari kita yang tidak berdosa. Kita memiliki pemahaman bahwa dosa itu bersifat universal. Dosa itu berakibat sangat luas dan telah mencapai setiap manusia tanpa terkecuali. Jika dosa itu bersifat universal, pertanyaan bersama menjadi kita, apakah anugerah keselamatan dalam Kristus juga bersifat universal? Kita dapat memiliki pengertian yang benar tentang keselamatan. Tetapi apakah kita benar-benar mengasihi Allah yang berdaulat itu? Apakah kita mengasihi Dia yang berkuasa mengirim manusia ke neraka? Apakah kita mengasihi Dia yang menuntut ketaatan mutlak? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Kristus yang pada suatu saat nanti akan mengatakan kepada kita, mengatakan kepada saudara dan bahkan mungkin saya sendiri, enyahlah engkau, aku tidak mengenalmu. Apakah kita sungguh-sungguh beriman kepada Dia? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Allah yang seperti itu? Pertanyaan besar bagi kita kalau kita mengingat dosa-dosa kita. Kita seringkali menyatakan keyakinan yang kuat sebagai bagian yang diselamatkan. Tapi apakah kita telah memenuhi tuntutan keselamatan itu? Menjadi introspeksi kita bersama. Kita bisa saja mengatakan dengan lantang bahwa kita percaya Yesus. Tapi ternyata Kristus yang kita sembah, Kristus yang kita percaya, bukanlah Kristus yang tertulis di dalam Alkitab. Kita dapat berpikir bahwa kita mengasihi Allah, tetapi fakta yang kita rasakan, kita lihat hari-hari ini, justru kita adalah penyembah-penyembah berhala. Apa itu berhala-berhala kita? Mari sama-sama kita mengaku di hadapan Tuhan dosa-dosa kita. Kita mempersiapkan hati kita, kita masuk doa kita memuji Tuhan saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembahmu, kami mau datang kepadamu Tuhan. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat
saat ku menyembah-Mu. Saat ku menyembah-Mu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau mengaku dosa-dosa kita. Kita mau menyembah Tuhan yang kudus itu. Kita mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kita. Kau berkata di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sekali lagi ku rasakan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam doa kita bersaat teduh. Kita mau mohon pengampunan dosa bagi kita, diberikan waktu bagi setiap kita untuk datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita sungguh-sungguh membawa hidup kita, kita mohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengaku di hadapan-Mu. Kami manusia sesungguhnya tidak ada yang suci. Kami semua berdosa Tuhan. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami sungguh-sungguh berdosa. Kami tidak layak ada di hadirat-Mu Tuhan. Namun Engkau melayakkan kami. Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ajar kami untuk bersungguh-sungguh, ajar kami untuk hidup bertekun di dalam Engkau Tuhan. Ajar kami untuk sungguh-sungguh mengasihi Engkau, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan kami Tuhan. Tuhan, inilah doa kami. Kami rindu Engkau melayakkan kami untuk masuk di hadirat-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-21 sampai dengan yang ke-22. Ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkaulah hambaku hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku hai Israel. Engkau tidak kulupakan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Mari jemaat, sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan membacakan petunjuk hidup baru. Sebagai kesadaran bahwa kita bukan lagi milik Kristus, bukan lagi milik kita sendiri, namun milik Kristus. Maka hendaklah setiap kita meneladani kehidupan Kristus. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran.
Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Amin. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur dengan firman yang sudah kita baca. Kita mau datang kepada Tuhan dengan sukacita. Tuhan kita hebat, Dia berkuasa di bumi dan di surga, Dia bertahta dalam kemuliaan. Kita memuji Tuhan sambil berdiri. Betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga, haleluya. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia pertama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berkuasa, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Haleluya. Ya Yesus berkuasa. Kita mau mengucap syukur bahwa di tengah-tengah situasi seperti ini, saya yakin tidak akan pernah memutus sukacita kita ketika kita masih diberikan kesempatan untuk datang kepada Tuhan, meskipun harus secara online. Tapi saya percaya bahwa Roh Kudus senantiasa hadir. Dia Allah yang senantiasa menyertai, menghibur kita. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita akan memujikan satu pujian yang mengatakan bahwa anugerah itu begitu mulia, begitu menakjubkan, sehingga kita dulu yang sesat, kita mungkin dulu iman kita buta, kini kita datang kepada Tuhan dan kita disembuhkan, kita dipulihkan, dan teristimewa ada Roh Kudus yang tinggal di hati kita. Mari bersama-sama kita memujikan Amazing Grace.
like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound That save lives like me. that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. And we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've no less bliss to sing God's praise. When we first began, Sangat besar anugerahnya. sangat besar dulu sesat, kini pulang. Tak disembuhkan. Kita pujikan lagu ini. Sangat besar anugerahnya. Yang membaharui hidup kita. Hidupku dulu sesat, kini pulang. Tak disembuhkan. Sangat besar anugerahmu. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anugerahnya membaharui hidupku. Dulu sesat, kini pulang. Tak disembuhkan. Doa dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Penginjil Lim Kahok. Dipersilahkan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa yang di surga, Engkau berkati kameramen, Engkau berkati bagian sound, Engkau berkati semua tim yang bekerja sama. Tuhan, mereka di belakang layar, tapi jerih lelah mereka tidak kelihatan. Tapi Engkau adalah Roh yang hadir di mana-mana. Sebab itu berkati Randy dan tim, berkati backing vokal, berkati worship leader, agar mereka tahu bahwa Tuhan sungguh berkenan akan pelayanan mereka. Saat ini kami akan mendengarkan suara-Mu, basuh kami oleh darah Tuhan Yesus yang kudus.
waktu, ruangan, suasana diri kami kiranya dikendalikan Roh-Mu. Kami ingin seperti Maria, duduk di kaki-Mu, hanya memandang wajah-Mu, diberkati oleh suara-Mu yang paling manis di seluruh dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita dari Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai ayat 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita lanjutkan dengan satu ayat Yohanes pasal 3. Ayat ketiga. Yohanes pasal 3 ayat ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Yesus menjawab Nikodemus, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ibu bapak yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bicara tentang sesuatu yang menarik. Harap saudara perhatikan baik-baik. Pertama, saya akan bicara tentang anugerah. Nama daripada istri dari Pak Bram adalah Grace. Murid saya tahun 90 ada yang namanya Grace Tindagi. Nama Grace adalah nama yang umum. Tapi di balik nama umum itu ada arti yang baik. Grace artinya yaitu pemberian cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Anugerah dibagi dengan dua. Satu yang namanya anugerah umum, satu yang namanya anugerah khusus. Bicara tentang umum, itu matahari, itu hujan, itu oksigen. Orang tidak perlu percaya Tuhan Yesus untuk dapat anugerah umum. Semua orang dapat anugerah umum. Tetapi kalau anugerah khusus, itu khusus untuk orang percaya. Ibu bapak, saudara punya keluarga, punya rumah. Anak tetangga boleh ke rumah kita. Boleh makan, boleh minum, boleh mandi. Tetapi anak kandung kita punya hak istimewa. Hak istimewa apa? Dia dapat deposito kita. Dia dapat warisan kita. Dia dapat sertifikat kita. Tetapi anak tetangga hanya dapat hak makan, minum, mandi, dan ke kamar kecil. Bicara tentang anugerah, saya yakin orang tidak terlalu tertarik. Tetapi kalau ibu bapak pelajari dengan baik, anugerah ini sesuatu yang penting. Karena apa? Kaitannya dengan dosa. Kaitannya dengan dosa. Ibu bapak, bicara tentang dosa, abad 21 ini sangat meremehkan dosa. Perceraian di mana-mana, seks di luar nikah terjadi tanpa merasa bersalah. Saya lihat ada seorang petinju yang berani berkata dia telah berselingkuh dengan 1.000 orang lebih. Dan dia bangga. Tapi saudara, dosa jangan dipandang dari sudut manusia. Dosa harus dipandang daripada sudut pandang Tuhan. Saya punya tisu ini. Kalau tisu ini saya lumuri dengan cat 1 liter, maka tidak apa-apa, toh cuma tisu. Tapi kalau saya pergi ke jalan raya, saya lumuri 1 Alphard terbaru dengan cat 0,5 liter, mulai ada masalah. Saya bisa diperkarakan karena merusak mobil orang lain. Tapi kalau saya pergi ke Perancis, pergi ke museum yang top itu, saya ambil lukisan Mona Lisa, saya lumuri dengan cat cuma 1 on. Masalahnya besar,
masalahnya internasional dan saya pasti dijebloskan ke penjara. Karena apa? Karena saya merusak karya ratusan miliar. Jadi masalahnya bukan catnya, tapi apa yang dirusak dengan cat, itulah yang menjadi problem. Demikian pula dosa. Perselingkuhan, perceraian, pembunuhan dianggap normally. Tapi jangan lupa, hakimnya bukan saudara. Hakimnya adalah Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan isinya. Saudara, dosa jangan dipandang apa yang besar-besar, tapi pandanglah dari sudut pandang Tuhan. Saya ambil contoh, COVID-19 ini di negara tertentu tidak ditakuti. Orang masih berkerumun, diberitahu jaga jarak, diberitahu pakai masker, tidak takut. Soalnya apa? Virus itu lebih kecil daripada rambut. Sehingga kasat mata. Coba di kerumunan orang itu dilepas 10 anjing herder. Dilepas 10 ekor singa. Saya mau tanya, siapa yang masih berani berkerumun? Inilah manusia yang dipengaruhi dengan sesuatu yang kasat mata. Ibu bapak, dosa jangan dilihat dari lamanya. Jangan dilihat dari jumlahnya. Pembunuhan mungkin cuma 2 detik dengan pistol. Mungkin cuma 5 menit. Tapi pembunuhan jauh lebih berat daripada pencurian yang membutuhkan waktu mungkin 10 jam. Ataukah perampokan dengan perencanaan 10 jam. Intinya apa? Intinya dosa harus dilihat dari sudut pandang Allah sebagai pencipta dan pemberi hukum. Saudara, Alkitab berkata, manusia ditentukan sekali mati. Sesudah itu datang di penghakiman. Dan penghakiman itu cuma ada 2 tempat. 1 surga, 1 neraka. Tidak ada tempat alternatif. Loh, lalu apa kaitannya dengan grace? Grace adalah orang yang seharusnya dilemparkan ke neraka, orang itu diangkat masuk ke surga. Definisi anugerah yaitu apa? Pemberian yang cuma-cuma kepada orang yang tidak layak. Kata tidak layak perlu digarisbawahi. Celine Dion baru ini datang ke Jakarta 2 tahun lampau. Tiketnya dijual 25 juta. Celine Dion layak mendapat itu. Karena apa? Dia diva. Sekelas dengan Madonna, sekelas dengan Beyonce, sekelas dengan Rihanna. 25 juta layak untuk Celine Dion. Tetapi untuk penyanyi-penyanyi biasa, saya yakin tidak akan semahal itu. Saudara, jadi kata layak itu patut digarisbawahi. Tadi Pak Yuma menyanyikan dengan baik, Amazing Grace, sangat besar anugerahmu. Loh, kenapa kok besar? Begini saudara, mari kita lihat ke perjanjian lama. Pertama saya akan menampilkan Nabi Hosea. Nabi Hosea ini sejaman dengan Yesaya. Seorang nabi tidak boleh menikah dengan orang sembarangan. Seorang imam kalau menikah harus dengan perawan. Tidak boleh menikah dengan orang tidak perawan. Kalau tidak perawan boleh asal janda daripada imam yang lain. Jadi syarat pernikahan di PL itu sulit untuk imam termasuk nabi. Nah, Nabi Hosea ini dipanggil oleh Allah untuk menikahi seorang WTS yang seharusnya dirajam batu. Setelah menikah, WTS ini kambo lagi, berselingkuh lagi, berzina lagi. Dan di dalam pasal selanjutnya Tuhan berkata, ambil Gomer, istrimu itu. Yang dari WTS kembali ke jadi WTS, ambil dan cintai. Inilah grace saudara. Seorang yang tidak layak sama sekali. Hosea bisa dapat perawan, Hosea bisa dapat orang yang baik.
tapi sengaja disuruh menikahi seorang wanita tunasusila. Dan ketika wanita itu kambuh, tetap diambil kembali. Itulah grace. Cerita yang lebih mengerikan sebetulnya adalah kisah sebelum perjanjian lama sampai perjanjian lama. Sodom Gomora, kisah Nabi Nuh, kisah Kain dan Habel, lalu dilanjutkan dengan kisah Abraham. Kisah di zaman Musa, zaman Daud, zaman Saul, raja-raja Israel, raja-raja Yehuda. Sejarah Israel adalah sejarah orang Israel tidak tahu berterima kasih. Orang Israel menyembah berhala, berzina, melukai hati Tuhan. Seharusnya Israel dihancurkan seawalnya. Menarik saudara. Ketika Israel dijajah, ketika Yehuda dijajah, 400 tahun disebut masa senyap. Tuhan tidak berbicara lagi setelah zaman Maleaki. Orang berpikir Tuhan sudah marah, Tuhan sudah diam, Tuhan sudah tersinggung, Tuhan sudah tidak mau campur tangan lagi untuk orang Israel. Yang menarik saudara, pada malam Natal Allah tidak mengutus malaikat Gabriel, Allah tidak mengutus malaikat Michael, tapi Allah mengutus anaknya yang tunggal dalam pribadi Allah Tritunggal. Anaknya yang diutus. Saudara, ini kisah luar biasa loh. Anaknya diutus di perut Maria. 33 tahun hidup di dunia yang kumuh. Saudara, jangan menganggap dunia indah saja. Memang ada tempat yang indah. Swiss, Prancis, Brasil, Indonesia, Maladewa. Banyak tempat yang bagus. Tapi jangan lupa, dunia adalah tempat yang tempat yang menjijikkan, tempat yang kotor. Karena apa? Dosa. Saya ingat saya pernah bertamu ke rumah seorang ibu yang adalah janda. Rumahnya itu sebetulnya di pinggir jalan. Tapi rumahnya itu kotor sekali saudara. Begitu saya masuk sudah bau, maaf, kotoran ayam. Rumah yang kecil itu diisi dengan ayam. Dan ayam itu berterbangan di mana-mana. Sangat tidak enak. Jangan saudara pikir, Yesus datang ke dunia ini, hatinya tidak dilukai. Di surga dia disembah jutaan malaikat. Di surga dia adalah raja segala raja. Tapi ke dunia ditolak. Bukan saja ditolak, dia terus diserang. Yohanes 13. Ketika dia menghadapi Yudas yang akan menjual dia, Alkitab berkata Yesus mengasihi murid-muridnya sampai napas terakhir, sampai maksimal. Seorang penafsir berkata begini, Yesus itu hebat. Satu tempat dengan Yudas, kalau orang sudah tahu mau dikhianati, Yesus bisa jengkel, bisa marah, bisa benci, bisa memukul Yudas. Tapi yang menarik, di mana kejahatan bertumpuk-tumpuk, justru kerendahan hati Yesus nyata. Dia lepas jubahnya, dia ikat pinggangnya, dan dia mencuci kaki Yudas. Yang menarik lagi ketika di Getsemani, dia dicium Yudas. Bahasa Yunaninya mengatakan berkali-kali dicium. Yesus tidak kasar. Yesus tidak memukul Yudas. Tapi di Getsemani, Yesus masih memperlakukan Yudas dengan sopan. Yang menarik lagi, komentator Alkitab berkata, ketika di Taman Getsemani, ketika disalib, ketika di perjamuan Tuhan, Yesus bisa menghancurkan iblis. Hanya dengan satu hembusan napas. Tapi yang menarik sekali lagi, iblis dibiarkan merajalela. Iblis dibiarkan semena-mena. Dan Yesus sebagai pencipta mengabaikan hal itu.
Saudara, inilah yang disebut grace. Inilah yang disebut anugerah. Inilah yang disebut kasih karunia. Yaitu apa? Allah memberikan yang terbaik kepada orang yang tidak layak. Kata tidak layak perlu dicatat dengan baik. Ibu bapak, seorang pendeta bernama Tony Evans berkata, anugerah adalah membawa orang yang gila di pinggir jalan, dibawa ke rumah, dijadikan ahli waris. Orang sering berpikir, Pak Lim, apa hebatnya anugerah, apa hebatnya kekristenan, apa hebatnya kehidupan kekal. Saudara, hidup kekal itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik. Kalau seorang anak kecil 5 tahun, punya papa konglomerat, anak kecil ini disuruh dipilih. Di tangan kiri papa ada es krim, ada keropok, ada Silver Queen. Di sebelah tangan kanan papa ada 1 kaleng berlian. Ada saham Citibank 90%. Ada saham BCA 70%. Saya mau tanya, anak 5 tahun pilih mana? Anak 5 tahun akan pilih keropok, es krim, Silver Queen. Soalnya bisa dinikmati. Kalau saudara dan saya pilih mana? Tentu saja pilih Citibank. Dengan saham 90%, semua pabrik bisa kita caplok. Ibu bapak, orang Kristen ingin kaya, ingin sehat, ingin cantik, ingin terkenal, ingin keliling dunia. Itu tidak salah, tidak salah. Dan semua itu berkat Tuhan. Tetapi saya beritahu kepada saudara, semua itu pendek. Semua itu singkat. Semua itu seperti uap. Seperti uap. Sebab itu Yesus berkata, apa gunanya seorang beroleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya. Saudara, Yesus itu guru yang hebat. Khotbahnya sederhana, perumpamaan, hiperbola. Siapa yang tidak paham seluruh dunia? Andai kata seorang memiliki pulau Kalimantan dengan batu baranya, pulau Papua dengan emasnya dan berlian, Timur Tengah dengan tambang minyaknya, Afrika Selatan dengan tambang berliannya. Tapi kalau orang itu meninggal dan masuk neraka, apa artinya? Seperti pernah saya beri ilustrasi di gereja ini. Mau tahu neraka gampang. Pulang ibadah ini, masak air yang banyak di dandang sampai meluap, ambil gayung, lemparkan ke kepala sampai pantat. Itulah sekejap dari neraka. Mau lebih gampang lagi, kita pinjam Lause Arumi setrika listrik, keluar dari ibadah ini setiap orang duduk di kursi listrik mulai dari pantatnya yang paling besar 5 menit saja. Itulah cicipan neraka. Orang sering omong dengan sombong, saya tidak takut neraka. Karena apa? Di situ saya bisa pesta dengan teman. Oh saudara, tidak mungkin. Saudara akan kesakitan siang malam. Loh Pak Lim, Allah kok jahat? Memperlakukan orang begitu. Dosa cuma 50 tahun, tapi diganjar jutaan, miliaran, triliunan tahun. Saudara, saya bisa menjawab secara teologis. Tapi waktu tidak ada. Saya hanya memberi saudara ilustrasi. Saudara orang miskin, tinggal di kolongan jembatan. Tidak punya apa-apa. Lalu ada seorang konglomerat membawakan saudara 7 triliun. Disodorkan di depan mata saudara. Saudara menolak. Saudara tidak mau. Saya mau tanya, apakah konglomerat itu patut disalahkan? Demikian pula Allah.
Allah tahu dosa itu efeknya besar. Masuk neraka kekal. Sebab itu dia kirim anaknya. Dibantai, menderita di kayu salib selama dengan tingkat yang tertinggi. Supaya apa? Manusia dibebaskan dari neraka. Toh manusia menolak. Injil diberitakan, manusia tetap menolak. Tapi mungkin ada yang berkata, Pak Lim, tapi saya tidak mau surga. Surga itu mungkin membosankan. Surga itu ya isinya seperti gereja beginilah. Jam 7 kebaktian, jam 9 kebaktian, jam 1 istirahat, jam 5 latihan kur, jam 10 malam doa semalam suntuk. Apanya yang menarik di gereja? Gereja itu membosankan. Saudara, tahun 2009, 11 tahun yang lampau, kebetulan saya dalam jangka mungkin 2 bulan saya pergi ke 3 kota. Pertama saya ke Melbourne, Australia. Saya memimpin retreat masih di tempat yang sepi, saya masih bisa lihat kanguru. Saya khotbah di Melbourne-nya, suasananya enak, suasananya nyaman. Beberapa kali saya khotbah di Australia, saya lihat orang Australia itu pintar menikmati hidup. Mancing, barbecue, main-main di laut. 1 minggu kemudian saya pergi ke Tokyo. Saya ingat saya sampai ke Jakarta, malam jam 9, saya sudah ditelepon teman di sana. Pak Lim besok mau kemana? Jam 11 saya sampai Bandara Narita, langsung tidak mampir-mampir, langsung diajak tur sampai 11 malam. Saya menikmati Jepang. Saya juga memimpin retreat di bawah Gunung Fuji. 2 kota dengan suasana berbeda. Lalu saya 1 bulan mungkin memimpin acara di Senggigi. Saya ingat habis saya khotbah di pantai, saya pergi ke bukit sendirian. Saya melihat ombak di situ, ada ketenangan. Melbourne, Tokyo, Senggigi. Saya hanya beritahu kepada saudara, kalau dunia yang sudah terjebol dengan dosa, terkontaminasi dengan dosa, dikendalikan oleh roh jahat, masih banyak keindahan, masih banyak hal-hal yang menyenangkan. Mana mungkin Bapak yang baik dan sangat kreatif membuat surga itu menjemukan. Rasul Yohanes ketika melihat surga, dia bingung, kehabisan kata-kata. Sebab itu ditulis lantainya emas, pintu gerbangnya mutiara, dasarnya dari permata. Wow, hebat sekali. Kata-kata tidak ada lagi untuk membandingkan. Jadi saya beritahu saudara, grace artinya saudara dan saya dari lumpur dosa seharusnya masuk neraka, diangkat ke surga. Saya mau tanya, kurang apa lagi? Dan yang menarik lagi, Alkitab berkata, anugerah itu cuma-cuma, anugerah itu pemberian, anugerah itu ditentukan sebelum dunia dibentuk. Inilah yang disebut pilihan. Saudara dan saya beriman kepada Tuhan Yesus ini bukan karena kekuatan kita, tapi karena pilihan Allah. Sebab itu yang namanya kelahiran baru. Kelahiran baru yaitu apa? Saudara dari mati secara rohani, dari memberontak terhadap Allah, dari melawan Allah, saudara dilahirkan kembali. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Loh, lalu apa kaitannya lahir baru, iman dan pertobatan? Ibu bapak begini, saudara dan saya tidak bisa percaya Tuhan Yesus tanpa pilihan dari Allah sebelum zaman dijadikan. Jadi sebelum adanya planet Mars, sebelum adanya planet bumi, Allah dalam kekekalan sudah memilih kita. Bukan saja Allah tahu, tapi Allah memilih kita supaya kita lahir baru. Loh, lalu apa kaitannya lahir baru, pertobatan dan
iman. Mana lebih dulu? Begini saudara, sebetulnya bisa dikatakan terjadi sekaligus. Tetapi kalau urutannya adalah lahir baru dulu. Seorang memberi ilustrasi yang baik. Mana yang betul? Ketika memutar keran, mutar dulu atau airnya keluar dulu. Boleh dikatakan terjadi bersamaan. Ketika mutar, air keluar. Tapi kalau dikronologiskan, secara urutan harus mutar dulu. Saudara, lahir baru. Tidak ada anak yang berkata, ayo aku tidak mau lahir. Menentang untuk lahir. Minta dilahirkan di Amerika. Minta dilahirkan di Arab. Tidak bisa. Seperti kata Yesus, angin bertiup kemana dia mau. Dengan kata lain, lahir baru adalah pekerjaan penuh Roh Kudus. Mengapa di satu keluarga kadangkala ada kakak adik dari rahim yang sama, dari pendidikan yang sama, yang satunya mau percaya Yesus, yang satunya menolak. Jawaban yang memuaskan, karena pilihan dari Tuhan itu sendiri. Loh, berarti Tuhan tidak adil. Nah, ini nanti diskusi tersendiri. Tapi yang ingin saya sampaikan yaitu apa? Anugerah, karis itu penekanannya. Allah memberikan kebaikan kepada orang yang tidak layak, tidak pantas. Itu statement daripada karis. Anugerah dibagi dua, satu umum, satu khusus. Umum ini meliputi sinar matahari, hujan, oksigen. Artinya apa? Tanpa percaya Tuhan Yesus, semua diberi. Tanpa memilih suku, bangsa, dan kepercayaan. Tapi yang namanya anugerah khusus hanya diberikan untuk orang yang percaya. Apa yang diperbuat oleh orang percaya? Minta ampun dosa. Mengundang Tuhan Yesus masuk di hati. Seperti berkali-kali sudah saya jelaskan, saya sejak kecil ke gereja ini. Saya menjadi ketua muda-mudi di tempat ini. Saya masih ingat dengan Bu Xiaofang, kami berteman, doa bersama. Teman lama saya Xiaofang ini. Tapi tahun 81 Januari, waktu itulah ada seorang pendeta membacakan saya 1 Petrus 2 ayat 24a. Yesus sendiri menanggung dosa kita di kayu salib. Januari 81 saya mengundang Tuhan Yesus masuk di hati. Apakah sebelumnya saya tidak percaya? Percaya. Tapi saya hanya percaya secara teori. Percaya secara ilmu. Di sini ada juga Ibu Christine, teman lama saya. Dia tahu saya sangat aktif dengan kakaknya yang dipanggil Komu, betul ya, Yuhin. Tapi 81 saya baru lahir baru. Nah Ibu Bapak, anugerah itu tangan Tuhan. Respon saudara adalah minta ampun dosa. Mengundang Tuhan Yesus masuk di hati. Oh Pak Lim, saya sudah lama ke gereja. Saya tidak tanya itu. Orang Farisi sudah lama ke sinagog. Sudah lama ke bait Allah. Tapi orang Farisi perlu datang dan percaya Tuhan Yesus. Oh Pak Lim, saya banyak memberi persembahan. Saya banyak berdoa. Saya juga tidak tanya itu. Kornelius banyak berdoa. Kornelius banyak memberi persembahan. Tetapi Kornelius perlu mendengarkan bahwa Yesus mati menanggung dosa Kornelius, bahwa Yesus bangkit. Mari kita masuk di dalam doa. Dalam suasana doa ini, saya undang teman-teman, jemaat sekalian untuk minta ampun dosa. Untuk mengundang Tuhan Yesus masuk di hati, katakanlah, Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Saya patut masuk neraka. Pada pagi ini, saya buka hati saya untuk Tuhan Yesus masuk.
menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya dari dosa. Dalam waktu 1-2 menit ini, saya minta saudara berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Bapak di surga, Tuhan Yesus, dengarkan doa Ibu Bapak. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita membacakan bersama-sama pengakuan iman rasuli dengan rasa hormat dan yang terpenting dari lubuk hati terdalam. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Waktu dan tempat selanjutnya saya berikan kepada worship leader. Demikian firman Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Lim Kahok. Beberapa hal yang seringkali menjadi peringatan bagi setiap kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, adalah supaya kita memiliki keyakinan yang benar. Apa itu keyakinan yang benar? Yaitu menghasilkan kerendahan hati, kemudian memimpin kepada ketekunan di dalam kesucian. Yang ketiga, mengevaluasi kehidupan kita dengan jujur. Dan yang keempat, kita memiliki kerinduan untuk memiliki persekutuan yang makin intim dengan Tuhan. Itulah keyakinan yang benar. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini. Terima kasih untuk penginjil Lim Kahok. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Nats persembahan minggu ini terambil dari Amsal 3 ayatnya yang ke-9 sampai dengan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan segala hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Persembahan dapat Bapak Ibu sampaikan dengan memasukkan dalam amplop dan menyampaikannya ke sekretariat gereja pada jam kerja atau melalui transfer sebagaimana yang dapat Bapak Ibu saksikan melalui layar masing-masing nomor rekening yang bisa digunakan. Mari kita terus mendukung pekerjaan Tuhan di gereja kita dengan persembahan kita, dengan sepenuh hati kita. Kita memuji Tuhan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau
bersyukur. Sekali lagi kita pujikan lagu ini. Sekali lagi. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku Sebelumnya kita akan menaikkan pokok doa syafaat kita dan doa syukur kita yang akan dipimpin oleh penginjil Kristi. Silakan. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk setiap pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami jemaat-Mu. Kami bersyukur untuk setiap hari di mana kehidupan kami senantiasa Engkau peliharakan. Dan pada saat ini Tuhan, setiap kami yang berkesempatan untuk memberikan sebagian persembahan kami kepadamu, kami berdoa, terimalah dan layakkanlah setiap persembahan kami. Bahkan juga berkatilah setiap kami jemaat Tuhan yang mungkin belum berkesempatan untuk memberi. Kami berdoa Tuhan berkatilah setiap kehidupan kami, supaya kami benar-benar memahami dan memaknai apa arti persembahan yang hidup dan persembahan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa. Pada saat ini kami juga terus berdoa untuk pemulihan bagi bangsa kami Indonesia Tuhan, di mana semakin hari semakin banyak sekali masyarakat yang terkontaminasi oleh karena COVID-19. Tuhan kami berdoa, tolonglah bangsa kami, pakailah setiap pihak-pihak berwajib yang menjalankan setiap tugas mereka untuk boleh terus menanamkan semangat hidup bersih dan semangat mentaati setiap keputusan-keputusan pemerintah. Dan juga Tuhan, jamahlah setiap hati masyarakat Indonesia supaya memiliki kesadaran dan ketaatan atas setiap protokol yang disampaikan pemerintah. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga teringat untuk setiap saudara-saudara kami yang mungkin mengalami kesusahan oleh karena ketidakstabilan di bidang ekonomi, ketidakstabilan di bidang kesehatan, bahkan juga yang hari-hari ini bingung oleh karena pendidikan. Tuhan kami berdoa, jamahlah Indonesia Tuhan, pulihkanlah Indonesia. Bapa di sorga, terkhususnya kami menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang boleh terlibat di bidang masing-masing, pakailah setiap kami, supaya kami pun boleh menjadi contoh dan teladan bagi setiap orang-orang di luar sana, sehingga Tuhan hanya nama-Mu lah yang dimuliakan di Indonesia ini. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga terus teringat untuk setiap jemaat Tuhan, dimanapun setiap jemaat Tuhan berada, baik yang ada di Indonesia atau bahkan yang ada di luar Indonesia, terkhususnya juga untuk setiap jemaat Tuhan di GKKAI Sidoarjo. Bapa di sorga, menghadapi pandemi-pandemi ini, Engkau mengetahui setiap kehidupan masing-masing. Mungkin di antara setiap kami ada yang mengalami kesusahan, kesulitan di bidang apapun, atau bahkan yang juga sedang terbaring sakit lemah dan tidak dapat bangun, atau bahkan yang juga sedang bergumul untuk setiap kehidupan mereka. Bapa, tolonglah setiap kami, peliharakanlah kehidupan setiap kami jemaat-Mu, terkhususnya iman kerohanian kami. Jangan biarkan kuasa si jahat yang terus merenggut kami, menjauhkan kami daripada Engkau. Bapa di sorga, tolonglah setiap kami.
Kembalikanlah setiap kehidupan iman kerohanian kami, kehidupan yang senantiasa bersukacita, bersungguh-sungguh dan bersemangat memuji Tuhan. Terima kasih untuk setiap media-media yang Tuhan sediakan, fasilitas yang Tuhan sediakan untuk boleh memadai setiap peribadatan dan persekutuan yang boleh dijalankan. Tolonglah setiap kami untuk kami boleh memaknai dan memahami semua itu. Bapa di sorga, kami terus berdoa untuk setiap pelayanan yang sedang dikerjakan oleh hamba-Mu, oleh majelis diaken, bahkan juga untuk setiap aktivis gereja. Kami berdoa tolonglah setiap kami Tuhan, jagalah setiap kami supaya ketika kami melayani, kami boleh melayani dengan semangat, dengan kesungguhan hati, dan setiap pelayanan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan seruan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih untuk penginjil Kristi yang sudah memimpin doa syukur dan doa syafaat kita. Mari kita terus mengingat protokol kesehatan yang sudah seringkali digemakan oleh pemerintah. Bersama-sama kita mendukung, kita tertib, kita taat, gunakan masker ketika kita keluar rumah, sering mencuci tangan, dan kita selalu menjaga kebersihan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memujikan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Syih Lestari. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah umat yang taat dan setia, melaksanakan rencana Allah dalam kehidupan ini. Kami siap melakukannya, Terpujilah Kristus Juru Selamat kita. kini dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Salam, Tuhan memberkati.